Gimana kabarnya anak-anakku? Baik. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bertiga berdoa ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Silakan doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Muhammad Faisal Farisi. Oke ya. Muhammad Raden Fakri. Alexandro. Mi'etullah. Hasan Sairullah. Raisa. Irfan. Tia Putru. Wasila. Laila Nur. Agus Adrianto. Radit. Lilis. Dewi Aja. Mauli Samin Cairo. Rita Sari. Hadir. Betul. Hadir. Amelia. Hadir. Laila. Oke. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang penilaian perkembangan usaha ya. Di mana penilaian perkembangan usaha itu adalah untuk melihat aktivitas perkembangan, terus pertumbuhan dan perolehan laba dari suatu usaha ya. Nah, untuk sekarang ini yang saya akan terangkan
perihal aktiva serta kewajiban dan kapital atau modal perusahaan. Yang kedua, menyajikan laporan yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktifan itu yang timbul akibat adanya aktivitas usaha untuk mendapatkan laba. Dan yang ketiga, menyajikan satu informasi pada pengguna laporan untuk memperkirakan potensi keuntungan dari perusahaan. Dan yang keempat, menyajikan satu informasi penting lainnya yang meliputi kegiatan pendanaan investasi. Dan yang terakhir, menyajikan informasi lebih dalam pada pemakai laporan yang masih ada hubungannya dengan keuangan. Jadi itu adalah 5 tujuan pembuatan laporan keuangan. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, saya lanjut ya. Selanjutnya yang ketiga, fungsi laporan keuangan. Jadi fungsi laporan keuangan di sini ada 4. Yang pertama, sebagai media review. Review itu artinya menyajikan informasi yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan unit besar. Fungsi yang kedua, sebagai pedoman membuat keputusan. Maksudnya di sini, salah satu fungsi paling penting dalam pembuatan laporan tentang keadaan keuangan yaitu sebagai media pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan. Dan yang fungsi ketiga, membantu menciptakan strategi baru. Maksudnya bisa digunakan dalam membuat strategi baru oleh perusahaan dalam menaikkan performa usaha. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas ini artinya kepercayaan. Jadi maksudnya di sini perusahaan yang membuat financial statement
Pendahuluan. Satu, apa yang Anda ketahui tentang laporan keuangan dalam konteks DKK? Jawab di video. Dokumen penting berisi catatan keuangan transaksi walaupun luas. Dua, apa yang Anda ketahui tentang metode pembelajaran di Sofeli memahami konsep arti dan hubungan melalui proses didik untuk akhirnya sampai kepada suatu kalimat. Studi khusus anggaran keluarga. Tiga, mengapa penting bagi sebuah keluarga untuk menyusun anggaran keluarga? Jawab, mewujudkan tujuan negara sampai batas yang tidak ditentukan. Apa yang perlu diperhitungkan dalam menyusun anggaran keluarga yang efektif? Jawab, buat batas maksimal untuk pengeluaran, bukan catatan bukan rekening untuk bisa antara hubungan demo jika mana darurat. Ada yang mau bertanya mungkin? Dari kelompok lain? Kalau orang bertanya kamu Saya juga boleh bertanya juga ya. Nah, selanjutnya kelompok ini. Apa yang Anda ketahui tentang laporan keuangan dalam konteks DKK? begini sebenarnya Laporan keuangan atau dalam bahasa Inggris merupakan rangkaian yang menunjukkan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam suatu entitas. Dua, apa yang menunjukkan tentang metode pembelajaran discovery method, yaitu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Dan ketiga, mengapa penting bagi sebuah keluarga untuk menyusun anggaran keluarga agar bisa menjamin kondisi finansial di masa depan. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir bila ada kejadian tertentu di masa mendatang yang perlu ditangani.
Bukti laporan rugi juga yang diperoleh dari pengurangan harga pokok produksi biaya operasional lain serta kerugian dengan menghasilkan penghasilan operasi. Yang ketiga, laporan laba perubahan modal pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas atau kos luar jasa transaksi yang memiliki pengaruh pada materi yang tidak diperkirakan berlangsung berulang kali.
Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diketahui tentang laporan keuangan dalam BPS PKK? Laporan keuangan adalah suatu laporan yang diharapkan mampu untuk memberikan informasi atau laporan keuangan merupakan serangkaian informasi dan laporan keuangan bisa disebut financial statement merupakan hasil akhir dari suatu proses. Apa yang Anda tahu apa yang Anda belajar dari semua proses itu? Model pembelajaran yang memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif sampai pada suatu kesimpulan. Mengapa penting bagi sebuah keluarga yang menyusun anggaran keluarga? Penting sekali sangat penting karena setiap keluarga mempunyai pengeluaran yang tidak sedikit dan jika tidak diatur dalam anggaran tersebut maka akan dalam apa yang perlu diperhitungkan dalam anggaran keluarga yang bisa memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan dan dapat memiliki seluruh pendapat sempatnya untuk menabung apa saja fungsi laporan keuangan? Yang fungsi adalah laporan keuangan ini adalah sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam menilai keadaan keuangan perusahaan. Beberapa fungsi lainnya adalah laporan keuangan diantaranya sebagai media review, sebagai pedoman membuat keputusan, membantu menciptakan strategi baru, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Ada yang lain? Sekalian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk yang sudah maju ya. Kita main game dulu ya. Namanya Tempo 1, Tempo 2, Tempo 3, Tempo 4, Tempo 2, Tempo 1, Tempo 3, Tempo 4, Tempo 1, Tempo 3, Tempo 2. Lengkap ya. Teman dari Ibu untuk next kita tugas kalian adalah membuat laporan keuangan usaha baik dari toko ataupun warung yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi nanti kalian tuh mau wawancarai yang punya toko ataupun yang punya kios-kios kecil yang ditanya pendapatannya berapa, modal yang dikeluarkan berapa, itu ya. Ini untuk persiapan minggu depan. Jadi minggu depan membuat laporan keuangan tentang pendapatan kios maupun warung-warung. Sekian pertemuan hari ini, saya Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.